saya buka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, oke. Nah, setelah lama kita gak zoominan nih, kita malam hari ini akan melaksanakan zoominan lagi pada malam hari ini, membahas mengenai Bina Rapat. Nah, kita juga langsung kedatangan narasumbernya langsung nih. Sudah ada di tengah-tengah kita, Ibu Apoteker cantik nih. Oke. Nah, berkat Bina Rapat ini. Iya. Beliau adalah seorang apoteker yang sudah berpengalaman dalam bidang herbal, khususnya pada Bina Rapat. Dan beliau merupakan produsen Bina Rapat sudah beroperasi hampir 20 tahun di Kota Tangerang. Bahkan sudah ekspor ke beberapa negara, ya. Ya, Bu, benar? Betul. Oke. Nah, nanti beliau juga akan menceritakan mengenai peluang market produk ini yang sangat luar biasa. Nanti juga kita akan kenalan langsung nih kepada Bu Soraya. Untuk Bu Soraya, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wabarakatuh. Sehat selalu ya. Saya izin sebentar, ini mungkin suara saya agak suka hilang, jadi kalau nanti di tengah-tengah saya minum nggak ada masalah ya. Maaf ya. Kalau kayak gitu boleh langsung di share screen aja kali ya Mbak Ayu ya, materinya. Boleh. Oke, saya share ya. Ya. Oke. Pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih juga nih untuk para hadirin yang ternyata udah pada saling kenal ya semuanya ya. Terima kasih sudah mau mengeluarkan waktu buat malam ini, dan makasih buat dari pihak Bina Rapat ya, bisnis online bahagianya, sudah memberikan slot waktu untuk saya nih buat sharing buat semuanya. Semoga malam ini hasil sharing kita ini bermanfaat dan memberikan kita pengetahuan baru gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya emang ada pertanyaan, silahkan diajukan aja. Oke, nanti kalau ada suaranya nggak kedengeran, dibilangin ya Mbak Ayu ya. Oke, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga, nama saya adalah Syarifah Soraya. Saya boleh dipanggil Ayah, boleh dipanggil Soraya. Kebetulan saya ini apoteker penanggung jawab di tempat Bina Rapat ini diproduksi. Jadi saya bertanggung jawab dari proses formulasi, pendaftaran, produksi, sampai distribusi ke bisnis online bahagianya gitu. Jadi saya mau sharing-sharing sedikit nih, apa aja sih seluk-beluk Bina Rapat supaya semakin kenal dan semakin sayang gitu. Oke, mungkin next. Langsung aja ya, to the point. Nah, ini mungkin udah sangat mengenal obat kita bersama ya. Bina Rapat mungkin udah pernah dengar, udah pernah melihat, udah pernah mencoba tadi ya, udah pernah merekomendasikan juga ke orang pastinya. Nah, ini seperti yang pasti semuanya udah tahu, ada logonya di situ juga. Bina Rapat ini merupakan obat herbal yang golongannya jamu. Jadi obat herbal ini golongannya banyak, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, tapi kalau kita ini golongannya jamu. Nah, apa sih maksudnya golongan jamu itu ya? Golongan jamu itu berarti secara empiris, secara turun-menurun dari generasi ke generasi seterusnya itu sudah terbukti khasiatnya memang demikian gitu. Jadi obat-obat yang kita gunakan atau bahan baku yang kita gunakan tuh memang sudah terbukti secara turun-menurun memang dapat mengatasi masalah-masalah kewanitaan. Yang memang Bina Rapat fokus di situ ya, pemeliharaan kesehatan wanita. Bedanya kita apa? Kalau misalnya kita tanya sama nenek moyang kita tanya sama nenek kita, mungkin mengerti nih. Oh, ada nih obat ini untuk ini nih buat wanita biar lebih kenceng nih gitu. Nah, cuma di sini kita lebih higienis, pastinya kita formulasikan lebih higienis, kita formulasikan, kita padu-padankan dengan bahan baku lainnya sehingga lebih bermanfaat, lebih berasa gitu ya dibandingkan mungkin cuma diseduh seperti orang-orang terdahulu kita. Begitu. Dan Bina Rapat ini nggak usah takut, nggak usah khawatir karena kita memang sudah satu terbukti khasiatnya seperti dibilang ya. Produk-produk sejenis yang kami produksi juga itu memang sudah memiliki banyak testimoni seperti tadi ya, baik dalam negeri baik luar negeri, memang sudah khasiatnya secara lebih dari 20 tahun itu sudah dikumpulkan nih testimoninya memang berhasil. Kedua, kita sudah memiliki izin edar resmi BPOM. Itu sangat penting ya Pak, ketika kita menjual jamu itu sudah memiliki izin edar, boleh dicek di website BPOM-nya. Kemudian kita 100% herbal nih, banyak produk-produk itu walaupun dia ngakunya herbal ya di e-commerce, apa di
toko-toko fisik itu bilangnya 100% herbal, tapi kalau tidak terdaftar biasanya suka ada bahan-bahan kimia. Insya Allah kita menggunakan 100% herbal, kita tidak bermain kimia, dan kita juga 100% halal. Sekian. Oke, boleh next. Nah, kenapa sih sebenarnya kok kayaknya sangat-sangat berpotensi nih obat-obat semacam Binarapat ini di Indonesia? Karena ini, di Indonesia ini, di tahun 2006 nih saya ambilnya ya, 75% wanita di Indonesia ini mengalami keputihan. Tapi data terbaru di 2012 saya belum ketemu beritanya, tapi saya pernah baca ya jurnalnya. Di 2012 ini 85% wanita itu mengalami keputihan. Jadi bisa diabandingkan ya, di Indonesia kan banyak ibu-ibu nih, 85% berapa gitu. Banyak sekali. Oleh karena itu sangat-sangat membutuhkan obat-obat atau jamu-jamu yang seperti Binarapat begitu. Berbeda kita nih dengan orang-orang Amerika, berbeda kita dengan orang-orang Eropa, dia kan iklimnya tuh lebih kering ya, kering kan. Sedangkan kalau kita tuh lembab, tropis. Jadi pasti deh, ini satu orang dibanding 2 atau 1 orang dibanding 3, di sini aja nih yang ikut webinar pasti pernah mengalami yang namanya keputihan, pasti pernah mengalami yang namanya gangguan-gangguan di organ-organ kewanitaan, kayak gitu. Jadi apa aja sih yang pernah dialami nih wanita-wanita Indonesia meliputi organ kewanitaannya. Misalnya keputihan, udah pasti tahu ya. Keputihan ini tuh ada yang masih normal, ada yang sudah tidak normal. Kalau dia sudah berbau, kalau dia sudah berwarna, nah berwarnanya tuh udah putih yang kental banget. Ini maaf ya, kita ngomongnya agak belak-belakan ya. Kalau keputihannya itu terlalu putih banget, terlalu hijau banget, atau dia sampai menimbulkan bau tak sedap, nah itu udah hati-hati banget ya. Nah, jadi itu harus segera disembuhkan. Jadi kadang-kadang nih orang membiarkan yang namanya keputihan sehingga nanti bisa berefek ke penyakit yang lebih parah. Seperti apa? Kanker ovarium atau kanker rahim. Nah, banyak yang bermulanya itu dari keputihan. Kemudian ada juga masalah yang bikin gak nyaman itu adalah lendir berlebih. Ya, lendir berlebih itu memang Miss V itu punya mekanisme dia itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari vagina itu dengan mengeluarkan lendir. Tapi kalau terkadang lendir yang berlebih itu kan bikin kita nggak nyaman ya. Satu, bikin kita nggak nyaman. Kedua, bikin pasu kita nggak nyaman. Masalah tuh ya kan. Nah, terus kemudian keputihan tadi karena bakteri, karena juga jamur yang gampang berkembang biak di misfi kita, itu bisa menimbulkan gatal. Kemudian nyeri saat haid. Nyeri saat haid itu kalau dulu mungkin kita, nenek-nenek kita atau buyut kita, itu di umur 19 tahun, 20 tahun ke atas tuh baru ngerasain yang namanya nyeri saat haid. Karena baru mulai haidnya juga agak di umur 15-16. Tapi kalau kita kan sekarang umur 13-an saja sudah mulai haid ya. Nah itu nyeri saat haid dikarenakan mungkin pola hidup masyarakat sekarang, pola makan masyarakat sekarang itu banyak banget remaja-remaja itu yang mulai merasakan nyeri saat haid. Itu sampai nanti dia sudah menikah, sampai punya anak, ada tuh yang masih merasa nyeri saat haid. Nah, yang paling terakhir yang paling sering banget keluhannya adalah ini keluhan-keluhan dari testimoni bapak-bapak suami ya. Otot-ototnya terasa longgar ketika sesudah melahirkan. Nah, baik lahirnya normal, ada yang bilang nih karena lahir normal. Padahal enggak juga. Jadi lahir normal ataupun dioperasi itu bisa terjadi yang namanya otot-ototnya itu melonggar. Kenapa? Dikarenakan kalau perempuan itu saat hamil memang dia kan ototnya itu rahim itu agak membengkak dan itu membutuhkan waktu untuk menutup kembali gitu, untuk seperti sedia kala. Nah, disinilah hadirnya Binarapat bisa menyelesaikan masalah itu lebih cepat, dibantu. Nah, kenapa sih kok kayaknya Binarapat nih keren banget, kayaknya bisa menyelesaikan semua tuh. Nah, coba di next dulu, Mbak. Nah, ini adalah bahan-bahan baku yang alami ya, yang kita gunakan. Kita benar-benar menggunakan bahan baku alami, nggak pernah menggunakan bahan kimia. Oke, nah ada 3 main ingredients atau bahan baku utama yang kita pakai. Pertama adalah majakan hijau, pinang, dan pacar Cina. Nah, memang ini adalah 3 bahan baku yang memang sudah secara turun-menurun sering digunakan. Nah, jadi kita memformulasikan dengan lebih baik lagi, lebih higienis, supaya sampai ke konsumen juga lebih bermanfaat ya, lebih mudah dan lebih praktis juga. Nah, majakani hijau, banyak kan produk-produk yang, aduh ini katanya empot-empot, aduh katanya ini pakai majakani, gitu kan.
boleh dibandingkan langsung sama punya kita, karena kita tuh lebih unggul di sini karena kita menggunakan majakani hijau. Apa sih majakani hijau bedanya? Kita menggunakan majakani hijau yang impor pula ya, biasa kita impor dari Iran. Ya, itu memang dia memiliki apa ya, isinya itu si zat taninnya itu lebih tinggi. Ada namanya zat tanin. Nah, itu yang bikin maaf ya, lebih keset, lebih enak, tapi lebih nyaman ya, misalnya nggak keset yang bikin sakit, itu dikarenakan kita menggunakan majakan hijau. Nah, itu bisa banget dibandingkan, kita juga sudah pernah melakukan, dibandingkan dengan produk yang menggunakan majakani biasa. Gitu. Memang harganya sedikit lebih mahal kalau majakan hijau. Kemudian kalau untuk pinang juga memang sudah terkenal, digunakan untuk apa namanya kesehatan wanita dan pacar Cina juga. Nah, tadi tuh ada yang bilang bau badannya hilang, kemudian apa namanya lebih lancar haidnya. Nah ini nih si biangnya pacar Cina. Nah, oleh karena itu nih kita bisa bilang 3 bahan baku yang saling mengkomplement ya, saling apa tuh, saling melengkapi. Gitu. Nah boleh di next Mbak. Nah ini seperti tadi saya bilang ya, ini kita bahas satu-satu. Sorry sebentar. Nah majakani seperti yang dilihat itu ada gambarnya, itu udah dikenal sejak lama banget deh, bahkan sekarang ada sabunnya, ada apanya, majakani itu udah terkenal banget, memang dapat memberikan efek yang kita inginkan itu ya, menghilangkan keputihan, mengencangkan misfi, gitu kan, otot-otot vaginanya juga jadi lebih kencang. Nah ini dikarenakan kaya akan zat tanin. Nanti kita akan bahas nih zat tanin ini, nanti di belakang kita akan bahas. Kemudian, nah ini yang menarik nih. Ada nggak, saya lagi nunggu-nunggu nih testimoni, ibu-ibu yang mungkin sudah melahirkan, kemudian menggunakan bina rapat, yang tadinya males ngeliat suami, aduh males nanti takutnya digarap nih gitu kan. Nah takut kayak begitu, nah setelah meminum bina rapat ini kok kayaknya mau lebih mood dalam apa ya, lebih mood dalam berhubungan dengan suami. Nah ini dikarenakan si pinang ini. Pinang ini selain mengatasi keputihan, gatal-gatal dia juga meningkatkan gairah gitu. Tapi bukan meningkatkan gairah yang sampai bagaimana ya, cuma memang dia ada meningkatkan gairah karena dia meningkatkan mood para wanita. Terus yang ketiga nih ada pacar Cina. Ini tadi ya dia itu adalah biangnya nih yang bikin lancar haid. Terus haidnya tadi apa namanya teratur. Yang tadinya nggak teratur minum ini jadi teratur. Tadi kan ada yang ngebahas testimoninya apa namanya kayak ditarik gitu, di detox gitu ya kayak di detox. Nah itu dikarenakan pacar Cina itu. Jadi dia memang mendetoks, menstabilkan hormon sehingga dia lebih lancar lagi si keputihannya. Ke si haidnya. Oke, boleh next. Nah, ini yang kita klaim kan. Kalau di tempat botolnya, kalau nggak salah kita klaimnya memang hanya 1 ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Klaimnya itu hanya menghilangkan apa sih, mengurangi lendir berlebih ya, kalau nggak salah. Nah, ini memang terkait karena registrasi di BPOM, memang kita nggak terlalu boleh nulis banyak-banyak banget. Padahal seperti tadi yang udah dengar sendiri di testimoni itu, selain kita membantu mengurangi lendir yang berlebih, kita juga mencegah menghilangkan keputihan dan bau tidak sedap. Ya, tadi terus melancarkan haid, meredakan nyeri, merapatkan kembali organ vital, sehingga nantinya meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Bisa badan juga jadi lebih segar karena kenapa? Hormonnya lebih stabil. Gitu. Karena kalau misalnya sering dikonsumsi secara rutin, 3 kali 3 pil setiap hari, itu saya sudah bisa memastikan kurang dari seminggu itu pasti sudah merasa perbedaannya di tubuh. Kalau apalagi kalau yang keputihan yang nggak terlalu parah itu biasanya sudah keluar tuh, kayak gitu seminggu sebelumnya, sebelum sampai seminggu. Oke, boleh di next aja. Nah, tapi ini hati-hati. Ada orang yang boleh mengkonsumsi bina rapat, ada yang nggak boleh mengkonsumsi. Nah, ada yang bilang kan kalau orang belum nikah ini jangan minum yang kayak gituan, buat apa? Nanti rahimnya kering. Oh, enggak sama sekali. Orang yang belum menikah, orang yang belum hamil, orang yang baru haid aja nih, anak-anak umur 15 tahun, yang masih remaja gitu, atau memiliki keluhan atau tidak, itu boleh banget yang namanya mengkonsumsi bina rapat. Kenapa? Karena tadi ya, kalau misalnya emang remaja-remaja yang memang haidnya nggak lancar, itu boleh kita ikhtiar dulu pakai jamu ini. Karena biasanya dia bakal lebih ngedetoks, menstabilkan hormon. Kan sekarang banyak banget ya anak kecil aja tuh, remaja-remaja tuh udah yang namanya mengalami PCOS, ya kan? Kita tidak mengklaim kita bisa membantu atau menyembuhkan PCOS, tapi memang biasanya kalau orang sudah menggunakan itu haidnya lebih lancar, hormonnya lebih stabil, sehingga penyakit-penyakit yang kayak gitu tuh hilang.
Seperti yang kalau misalnya mungkin ada yang pernah mengikuti Dr. Zaidul Akbar tuh, dia kan melihat kalau misalnya wanita itu bisa dilihat sehat atau tidak, itu dari siklus haidnya. Kalau memang dia lancar gitu, setiap bulan dapet gitu, nggak panjang-panjang banget siklusnya, nah itu bisa dikatakan sehat. Nah, menggunakan ini itu bisa menstabilkan hormon sehingga haidnya lebih lancar, sehingga lebih sehat ya. Nah, kalau misalnya orang yang pernah melahirkan, belum pernah melahirkan perlu nggak? Ya perlu juga gitu, orang belum pernah melahirkan supaya otot-ototnya itu lebih kencang, nanti kan belum pernah melahirkan nih ototnya masih kencang, nggak apa-apa dipakai. Karena nanti itu kita maintenance, nanti di umur 50, di umur 60, itu kita masih lebih sehat atau lebih grip-nya lebih baik gitu dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi. Nah, yang tidak memiliki keluhan juga nggak apa-apa menggunakan ini untuk menjaga kesehatannya gitu, sehingga nanti pas udah tua, udah berumur, menopause-nya itu tidak terlalu berefek gitu loh, ke hubungan seksual, ke hormonnya, nah itu tidak terlalu berefek kalau misalnya rajin minum ini. Seperti tadi saya bilang ya, ini itu kan sudah diminum sekitar 20 tahun lebih ya. Jadi kalau misalnya orang-orang zaman dulu tuh kalau misalnya minum majakan itu pasti udah banyak. Coba aja tanya nenek, coba aja tanya buyut kalau masih ada. Nah, orang yang rajin mengkonsumsi ini pastinya itu saat tuanya itu menopause-nya lebih lama biasanya. Kita nggak bisa ngeklaim ya melambatkan menopause, tapi umumnya yang menggunakan ini tuh yang sering minum-minum jamu seperti ini tuh menopause lebih lama, gitu. Jadi lebih produktif. Seperti kata Bapak tadi itu lebih meningkatkan kesuburan gitu. Nah, tapi ada yang nggak boleh menggunakan Binarapat ini, yaitu adalah ibu menyusui dan ibu hamil. Kenapa? Satu, kalau tadi kan kita efeknya itu bisa melancarkan haid, ya. Melancarkan haid itu dia berarti rahimnya dibikin kontraksi. Jadi kalau misalnya orang yang lagi nggak hamil nih dikontraksi, memang didetoks rahim-rahimnya yang belum luruh itu dibikin luruh gitu. Sehingga kalau orang lagi hamil kan takutnya kalau rahimnya berkontraksi atau luruh kan jadinya sayang ke janin ya. Kedua, itu untuk ibu menyusui tidak boleh. Kenapa? Karena khawatirnya akan lari ke ASI sehingga anaknya itu nanti mungkin jadi ikut mengkonsumsi gitu ya, nggak cocok lah buat anak bayi. Demikian. Nah, boleh langsung di next aja, Mbak. Nah, apa sih keuntungannya Binarapat? Keunggulannya Binarapat? Apa bedanya dengan produk-produk sejenis lainnya? Ya, seperti yang saya tadi sudah bilang, ini 100% herbal, 100% BPOM, 100% halal, dan 100% berkhasiat. Ya, ini 100% herbalnya ini di garis bawahi karena memang banyak banget orang yang tetap menggunakan bahan kimia. Jadi dia menggunakan yang obat-obat majakani tapi dia masukin bahan kimia jadi badan kesannya lebih seger padahal itu gara-gara bahan kimia yang kalau dikonsumsi dalam waktu yang lama itu jadi penyakit gitu. Kedua, diproduksi oleh manufakturer terpercaya. Alhamdulillah kita sudah memproduksi berbagai produk ya, dari produk yang sejenis seperti Binarapat, dari produk pelangsing, dari produk macam-macam kita sudah kita produksi. Kita juga sudah certified oleh BPOM dan kita juga sudah melakukan ekspor ke beberapa negara. Klien utama kita itu justru dari Malaysia. Kita mengekspor ke Malaysia rutin tiap bulan, kemudian kita juga per beberapa bulan sekali kita ekspor ke Nigeria. Nah, Nigeria, kemudian ke Filipina, dan ke Maladewa juga. Maladewa tuh sampai. Nah, sekarang kita lagi ada permintaan dari Suriname. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa memang obat-obat ini untuk Binarapat terutama ini chance untuk chance untuk majunya melejit ini tinggi banget. Kenapa? Karena tadi banyak banget orang yang membutuhkan obat ini. Dan untuk negara-negara tetangga, Filipina tadi saya belum sebut ya. Filipina juga kita mau menjalin kerjasama karena memang daerah-daerah yang tetangga kita itu banyak nih wanita-wanitanya senasib sama kita gitu. Jadi memang suka mengkonsumsi herbal untuk mengatasi masalah-masalah kewanitaan. Kemudian yang ketiga, saya senang Binarapat itu obatnya compact ya. Jadi dia itu botolnya kecil tapi isinya banyak. Jadi kecil-kecil sampai rawit nih. Bisa dibawa kemana aja ya kan, mudah praktis konsumsinya. Isinya juga bentuknya pil, ya kecil-kecil gitu, nggak yang terlalu besar sehingga enak. Nah itu jadi enak banget. Kemudian berhasil dalam waktu cepat. Kalau tadi ada yang bilang 2 minggu ya, 2 minggu. Nah kalau misalnya ada juga banyak juga testimoni-testimoni lain yang kita terima dari produk kita yang sejenis itu sebelum seminggu tuh udah berasa, udah mulai ada perubahan walaupun belum 100% udah mulai ada perubahan. Makanya dia bisa nerusin terus tuh si konsumsinya. Dan yang terakhir kita menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik. Percaya nggak? Kita itu pacar Cina kita tumbuhin sendiri.
Kenapa? Saking kita menjaga kualitas si pacar Cina ini, jangan sampai kalau kita beli di mana, diproses dulu di mana, kita nggak tahu ya isinya apa, mungkin dicampur segala macam. Nah, kita menumbuhkan sendiri di lahan kita supaya mendapatkan bahan baku yang terbaik. Nah, mungkin dikarenakan itu, insya Allah semoga Bina Rapat ini tuh bisa jadi solusi yang sangat bermanfaat buat kita semua di sini gitu ya, baik untuk konsumsi sendiri atau untuk direkomendasikan orang lain. Boleh next Mbak? Oke, nah ada beberapa peraturan nih, kayaknya apa ya, do's don'ts-nya, apa yang boleh kita lakukan dan tidak ketika kita konsumsi ini. Satu, kita gunakan rutin, sehari 3 kali 3 pil, kalau pengen kita melihat hasil yang signifikan dan cepat. Nah, biasanya itu seperti tadi saya bilang, kalau udah ngasih rutin, sebelum 1 minggu tuh udah berasa efeknya. Baiknya digunakan sebelum makan. Nah, ini saya jelasin sedikit ya. Nah, sebenarnya tidak ada peraturan formal bahwa kalau bisa nih sebelum makan, kalau bisa sesudah makan, kalau bisa sebelum tidur. Nah, itu sebenarnya tidak ada studi yang formal, tidak ada penelitian yang memberikan kesimpulan demikian. Tapi tadi saya sebut ya, tadi kan kita majakani itu memiliki banyak zat tanin. Nah, zat tanin ini biasanya dia suka mengikat zat-zat logam, misalnya zat-zat besi, misalnya zat apa tuh zinc gitu kan, magnesium yang kita makan dari makanan kita sehari-hari. Oke, malah oleh karena itu saya menyarankan kalau emang mau dimakan itu dijeda. Kalau emang mau dikonsumsi dijeda di waktu makan. Jadi kalau paling enak tuh habis subuh kita makan gitu kan. Sebelum makan siang kita makan. Tapi emang secara signifikan itu Mbak, nanti makanannya nggak makanan jadi terikat ke tanin yang ada di Bina Rapat, enggak juga sebenarnya, tidak sesignifikan itu. Cuman saya himbau karena secara teori begitu, lebih baik kita diminumnya itu sebelum makan ya, 2 jam atau sejam sebelum makan. Kemudian tidak boleh dikonsumsi ibu hamil dan menyusui seperti tadi saya bilang ya. Nah, yang terakhir jangan overclaim bila sakit berlanjut ke dokter. Maksudnya nih apa overclaim? Terkadang orang itu ada yang bilangnya minum nih obat ini, misalnya obat kita gitu ya, ini bisa menyembuhkan kanker ovarium atau bisa menyembuhkan kista 20 cm gitu. Nah, itu menurut saya itu agak sedikit overclaim. Memang pada teorinya, pada dasarnya kita bisa membantu. Kita bisa membantu proses misalnya kayak tadinya ada, saya pernah mendengar testimoni dari klien kita juga yang namanya kista, miomnya itu jadi mengecil semenjak dia rutin menggunakan obat-obat kita yang sejenis dengan Bina Rapat. Tapi saya harapkan itu bukan jadi satu-satunya pengobatan. Kalau memang ternyata dia udah satu nih, keputihannya sudah terlalu hijau, udah terlalu hijau banget dan pekat banget, itu boleh minum Bina Rapat, tapi kalau boleh juga ke dokter untuk follow up. Jadi kita tuh komplement gitu, kita melengkapi obat yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kanker ovarium apa segala macam, nah itu bisa langsung ke dokter juga gitu. Nah, ini kalau misalnya kita overclaim, kalau misalnya di iklan biasanya itu juga bermasalah di BPOM. Nah, BPOM ini emang agak sedikit strict untuk masalah obat-obat yang seperti kita ini, Bina Rapat ini. Dia agak-agak sedikit dipantau. Jadi kalau misalnya kita iklannya agak-agak overclaim dikit, itu biasanya kena tegur kalau ketahuan sama BPOM. Tuh. Tapi kalau emang pada dasarnya apakah miom, kista itu bisa luruh dengan menggunakan Bina Rapat? Ya balik lagi. Kalau kita mengkonsumsi Bina Rapat ini, hormon kita lebih lancar, haid kita lebih lancar, sehingga harusnya badan lebih sehat. Nah, badan lebih sehat itu kan harapan kita seperti miom, kista gitu-gitu kan akan lebih hilang. Oke. Mana ya? Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin ada pertanyaan, boleh diutarakan.